Shalom kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari terkasih yang merupakan jemaat dan simpatisan Gereja Baptis Indonesia Depok maupun yang kebetulan nonton video ini. Selamat pagi. Tak terasa kita menuju penghujung bulan Januari dan kita sampai detik ini merasakan kasih kesetiaan Tuhan dalam menyertai hidup kita. Pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk menolong Bapak Ibu Saudara untuk belajar bersama mengenai firman Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan orang percaya melalui kitab Yosua. Sebelumnya saya akan mengajak kita semua di sini untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau menyertai kami sampai hari ini Tuhan. Kau berikan nafas kehidupan yang baru, kesehatan yang baru Tuhan. Sekarang kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berkati supaya firman yang disampaikan bisa menjadi rema bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan pada pagi hari ini diambil dalam Yosua 1 ayat 1-18. Saya akan menolong Bapak, Ibu, Saudara untuk membacakannya sampai ayat 9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Pada ayat yang barusan kita baca, ada dua tugas yang harus Yosua lakukan. Ada kehendak Tuhan yang harus Yosua jalani, yaitu kuatkan dan teguhkan hatimu. Kadang di dalam hidup kita harus melakukan pilihan. Apakah pilihan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kadang kita bingung. Tetapi dalam firman ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebagai contoh bahwa hanya berserah kepada Tuhan sajalah kita dapat memilih apa yang seharusnya kita jalani, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu kuatkan dan teguhkan di dalam Tuhan. Seperti dalam permainan olahraga, yaitu catur, kita banyak sekali pilihan untuk menjalankan pion-pion. Kalau salah ambil jalan, pasti kita akan stuck. Itu seperti kehidupan kita. Kalau salah sekali, pasti ada hal-hal yang merintangi kita. Karena itu, kita harus berpegang pada perintah Tuhan, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat menguatkan dan meneguhkan hati kita di dalam Tuhan? Ada 3 cara yang saya singkat menjadi 3B yang bisa membantu kita untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita di dalam Tuhan. B yang pertama adalah berpengalaman dengan Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 3, Yosua bin Nun atau nama aslinya adalah Hosea bin Nun merupakan abdi Musa. Abdi merupakan orang terdekat dengan tuannya. Sebagai abdinya, dia tahu bagaimana Musa itu menjalankan hidupnya, bagaimana dia berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana Musa itu taat kepada Tuhan. Karena itu, Yosua dapat berpengalaman dengan Tuhan melalui kesaksian hidup Musa. Yosua pun juga mengalami pengalaman hidup dengan Tuhan ketika dia harus menjadi pemimpin bangsa Israel ketika Musa mati. Itu adalah suatu pengalaman pribadi yang Yosua alami. Setiap dari kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, baik yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan. Pengalaman-pengalaman itu membuat kita semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan, semakin yakin dan percaya bahwa tidak ada kuasa lagi yang sanggup menolong kita selain Tuhan. Karena itu, kita harus mengizinkan Tuhan hidup di dalam hidup kita. Kita juga bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman hidup orang percaya melalui persekutuan-persekutuan, baik itu di sekolah minggu maupun persekutuan KPW dan juga persekutuan doa. Dari pengalaman-pengalaman orang percaya itulah kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan untuk menjalani kehidupan. Mari saya juga mengajak saudara-saudari, Bapak Ibu semua untuk hadir dalam persekutuan rutin, supaya kita semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. B yang kedua adalah bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Di Yosua 1 ayat 7-8, Yosua diminta untuk selalu memperkatakan kitab Taurat dan merenungkannya siang dan malam. Sebagai bangsa Israel, adalah adat istiadat untuk mempelajari Taurat. Dari sejak dini, anak-anak diajarkan oleh orang tuanya untuk belajar kitab Taurat sampai ketika dia remaja, dia sudah bisa membaca itu sendiri. Dan bahkan ketika dewasa sudah mulai bisa mengajarkannya. Walaupun kisah Yosua dengan penemuan Taurat itu jaraknya tidak panjang, tetapi Yosua pun memegang adat istiadat itu. Dia pun belajar tentang Taurat. Dia juga harus merenungkannya siang dan malam. Saya ketika kecil diceritakan oleh orang tua saya sebelum tidur adalah cerita-cerita Alkitab. Dan saya yakin Bapak Ibu semua yang memiliki anak-anak dan cucu-cucu melakukan hal yang sama. Ketika kita kecil, kita diajarkan berdoa, kita diajarkan untuk mendengarkan cerita Alkitab melalui cerita-cerita sekolah minggu. Ketika kita sudah dewasa, sudah bisa berdoa sendiri, sudah bisa membaca kitab sendiri, ayo kita semua harus mempunyai waktu teduh bersama Tuhan. Tidak lama, sekitar 5 menit saja, kita renungkan firman Tuhan, agar kita tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Selain itu, kita juga bisa menguatkan dan meneguhkan hati kita ke dalam Tuhan. Karena saat kita menghadapi persoalan, kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, kita dapat berserah kepada Dia. Kita dapat mengandalkan Tuhan sehingga yang kita fokuskan adalah bagaimana Tuhan menyertai kita, bukan pada masalahnya. Itulah cara kita dapat kuat dan teguh dalam Tuhan. Kemudian B yang ketiga adalah bertransformasi iman kepada Tuhan. Di Yosua 1 ayat 9 saya bacakan kembali. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua adalah pemimpin baru bagi bangsa Israel ketika Musa meninggal. Pasti Yosua sebagai pemimpin yang baru, dia mengalami
rasa kekhawatiran, ketakutan, apakah aku bisa memimpin bangsa yang besar ini? Dia pasti mengalami tersebut sebagai manusia. Tetapi kembali Yosua mengingat bagaimana Musa pertama kali dipanggil Tuhan. Musa mengaku bahwa dia tidak pandai berbicara, tetapi Yosua berpengalaman bagaimana Musa sebagai orang yang tidak pandai berbicara dapat memimpin bangsa yang besar itu. Sehingga Yosua yakin dan teguh bahwa ia dapat menjadi pemimpin karena Tuhan berkenan dalam hidupnya. Sepanjang kitab Yosua, kita bisa membaca bagaimana Yosua dan bangsa Israel berpengalaman dengan Tuhan. Dan sampai pada akhirnya di Yosua 24 ayat 15, pada akhir ayat itu tertulis, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Luar biasa. Yang awalnya takut dan gentar sampai Tuhan peringatkan agar kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Tetapi di akhir perjalanan hidupnya, ia melakukan pengakuan iman, mendeklarasikan imannya, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus mengalami transformasi iman. Kita harus dapat seperti Yosua. Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa kita tetap beribadah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang punya hidup kita. Sehingga kami dapat menguatkan dan meneguhkan hidup kami. Dalam menjalani hidup, kita sering diombang-ambingkan dalam banyak pilihan-pilihan. Kadang ada ragu, apakah pilihan saya benar? Apakah Tuhan berkenan terhadap pilihan saya? Karena itu Tuhan menginginkan kita supaya kuat dan teguh di dalam Tuhan, supaya ada keputusan yang benar dalam memilih. Keputusannya itu bukan keputusan kita, bukan kedagingan kita, tetapi adalah keputusan dari Tuhan. Kita lakukan 3B bersama-sama. Yang pertama, berpengalaman dalam Tuhan. Izinkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Biarkan Dia memimpin hidup kita. Jangan pernah kita menghindari persekutuan orang percaya, malah dalam persekutuan orang percaya kita dapat bertumbuh bersama-sama. B yang kedua adalah bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Ayo kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Baca Alkitab kita. Kita harus tahu apa keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Dan B yang terakhir, bertransformasi iman kepada Tuhan. Kuatkan iman kita. Katakan bahwa kita akan tetap setia di dalam Tuhan. Itu adalah cara kita menguatkan dan meneguhkan hidup kita di dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami sudah merenungkan firman-Mu Tuhan melalui Yosua. Terima kasih Tuhan atas teladan yang nyata. Bagaimana Engkau menyuruh Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya dalam menjalani kehidupannya untuk memimpin bangsa Israel. Berkati juga kami Tuhan memiliki kekuatan dan keteguhan di dalam-Mu Tuhan dalam menjalani hidup. Berkati Tuhan kami dalam menjalani kegiatan sehari-hari tetap mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Berkati supaya kami juga dapat bersaat teduh dengan-Mu dan juga bertransformasi dengan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami selanjutnya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.